salam S4K. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan kami mengucap syukur ketika kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang hendak Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan yang akan memberkati kita hari ini yaitu Ayo Dorong, yang terambil dari Nehemia 5 ayat 14 sampai dengan 19. Judul perikopnya Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan, yang berbunyi sebagai demikian. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32, pemerintahan Artasasta jadi 12 tahun lamanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun, dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Petang itu, bis datang terlambat sampai kira-kira 1 jam. Karena jalanan padat dengan kendaraan bermotor. Perbincangan yang mengeluhkan keterlambatan bis tersebut dan kemacetan yang terjadi pun terdengar di beberapa kelompok orang penunggu bis. Yang sama, ketika bis datang, sudah dapat dipastikan semua orang yang hendak naik bis tersebut berebut masuk, dan saya mengalah sehingga mendapat giliran yang terakhir. Sudah tidak mendapat tempat duduk, berdiri pun susah saking padatnya penumpang, tetapi jika harus menunggu bis berikutnya akan sangat lama, dan yang pasti sampai rumah akan larut malam. Oleh sebab itu, saya memilih untuk ikut naik bis tersebut dengan harapan nantinya jalanan akan semakin lenggang. Ketika sampai di pintu gerbang tol Podomoro, mendadak bis mogok. Semua penumpang, baik yang duduk ataupun yang berdiri, berharap-harap cemas. Karena hari mulai malam, 10 menit berlalu. Bis tetap tidak bisa jalan dan sebagian penumpang turun. Ada yang mencari angkutan lain dan ada pula yang menunggu. Karena 10 menit kemudian bis juga tidak bisa jalan. Seseorang berteriak, "Ayo dorong!" Tidak banyak orang yang tergerak mematuhi ajakan tersebut. Tetapi, apa boleh buat? Penumpang yang sudah terlanjur turun bis, termasuk saya, bersedia juga mendorongnya dan akhirnya bis bisa berjalan. Ketika saya naik bis itu kembali, saya melihat penumpang yang lain ada yang sudah tertidur, walau mungkin tidak pulas. Ada yang duduk dengan tenang, ada yang berdiri sambil melihat-lihat keluar. Wah, ini sangat tidak adil, pikir saya.
Yang lainnya sekitar 70 orang diam-diam saja. Gumam saya dalam hati. Kebetulan, saya berada persis di belakang knalpot bis tersebut ketika ikut mendorong. Sehingga, ketika mesin bis menyala, kepulan asap hitam menerpa tubuh saya. Mulai dari kaki sampai rambut, kepala menjadi kotor karena asap tersebut. Ketika saya masih terfokus pada pikiran itu, tiba-tiba terdengar pelan suara di samping saya berdiri. Untungnya masih ada yang mau menjadi sukarelawan. Yang berkata itu adalah seorang ibu-ibu setengah baya. Pelan tapi tajam. Perkataan tersebut menusuk hati saya. Wah, rupanya baru saja saya menjadi salah seorang di antara orang-orang yang berguna bagi sesama. Demikian pikiran saya. Sesampainya di rumah, saya menceritakan kepada istri dan anak apa yang terjadi di perjalanan tanpa dibarengi lagi dengan keluhan atau rasa tidak puas. Memang tidak mudah untuk berkorban demi kebaikan bersama sementara yang lain tidak mau berkorban. Tidak mudah juga untuk memulai pekerjaan berat sementara yang lain enak-enakan. Kalau Nehemia berpikir seperti itu, tembok Yerusalem akan tetap menjadi reruntuhan. Bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang terhina. Marilah kita meneladani apa yang sudah dilakukan Nehemia. Rela berkorban dan mau menjadi pionir untuk pekerjaan besar dan demi kepentingan bersama. Banyak pertimbangan adalah baik, tetapi banyak pertimbangan tanpa berbuat sesuatu adalah menghambat. Renungan harian ini disadur dari buku renungan Mana Surgawi. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus mau melakukan hal baik dan kami mau rela berkorban untuk hal-hal baik ya Bapa di sekitar kami agar kami dapat menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes!